Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asih Andriati Mardiah, SPD MPD, dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya mengajar di Universitas Islam Majapahit dari tahun 2016. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Telaah Kurikulum. Mata kuliah Telaah Kurikulum ini saya ampu pada semester 4, yaitu dengan jumlah 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Telaah Kurikulum, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar kurikulum menurut berbagai pandangan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Kemudian yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu menganalisis kompetensi guru dalam pengembangan kurikulum. CPMK nomor 4, yaitu mahasiswa mampu menganalisis landasan kurikulum di Indonesia. Kemudian untuk CPMK yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi model-model desain pembelajaran. Dan CPMK yang keenam, yaitu mahasiswa mampu menelaah berbagai kerangka dasar kurikulum yang berlaku di Indonesia. CPMK yang ketujuh, yaitu mahasiswa mampu menelaah kurikulum Merdeka Belajar. Dan CPMK yang ke-8, yaitu mahasiswa mampu menelaah lebih lanjut implementasi kurikulum Merdeka di sekolah sasaran. Adapun materi yang saya berikan selama satu semester, yaitu yang pertama, pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan hakikat kurikulum. Materi yang kedua, yaitu tentang sejarah perkembangan kurikulum. Materi yang ketiga, yaitu tentang kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru. Kemudian materi yang keempat, yaitu tentang kompetensi sosial dan kompetensi profesional seorang guru. Materi yang kelima, yaitu tentang landasan filosofis dan landasan historis kurikulum. Materi yang keenam, yaitu tentang landasan psikologis dan landasan sosiologis kurikulum. Materi yang ketujuh, yaitu tentang model desain pembelajaran. Materi yang ke-8, yaitu tentang kerangka dasar kurikulum 13 dan kurikulum 13 revisi. Materi yang ke-9, yaitu tentang kerangka dasar kurikulum Merdeka. Dan materi yang ke-10, yaitu tentang perbedaan dan perubahan kurikulum 13 menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Materi yang ke-11, yaitu tentang standar kompetensi lulusan dan standar proses dalam pengembangan kurikulum Merdeka. Materi yang ke-12, yaitu tentang komponen silabus kurikulum Merdeka bidang studi pendidikan bahasa Indonesia di SMP maupun di SMA. Kemudian materi yang ke-13, yaitu tentang implementasi kurikulum Merdeka di sekolah sasaran dalam perencanaan pembelajaran. Dan materi yang ke-14, yaitu implementasi kurikulum Merdeka di sekolah sasaran dalam proses kegiatan pembelajaran. Sistem perkuliahan yang saya lakukan yaitu menggunakan sistem hybrid learning, yaitu menggunakan tatap muka dan juga menggunakan daring. Untuk menggunakan daring, saya biasanya menggunakan media sinkronus dan media asinkronus. Untuk media asinkronus, saya menggunakan web e-learning Universitas Islam Majapahit. Sedangkan untuk penugasan, saya menggunakan penugasan individu dan juga penugasan kelompok. Untuk penugasan kelompok, yaitu mahasiswa membuat makalah serta mempresentasikannya. Dan juga untuk tugas individu, mahasiswa membuat artikel tentang implementasi kurikulum Merdeka yang ada di sekolah sasaran. Tugas individu ini nanti dikumpulkan pada akhir perkuliahan sebagai proyek dari kegiatan mahasiswa. Metode yang saya gunakan di dalam pembelajaran yaitu menggunakan metode ceramah, kemudian metode diskusi dan kelompok, serta menggunakan metode praktik ke lapangan. Metode praktik ke lapangan ini yaitu mahasiswa pergi ke sekolah sasaran untuk melihat implementasi kurikulum Merdeka yang ada di kelas. Untuk sistem penilaian, saya mengikuti sistem penilaian yang ditentukan pihak Universitas Islam Majapahit. Sistem penilaian yang saya gunakan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu penugasan. Penugasan sendiri ini poinnya ada 10%. Kemudian UTS sendiri poinnya 35% dan juga UAS poinnya yaitu 55%. Sistem penilaian ini sudah diatur oleh Universitas Islam Majapahit.
Berikut akan saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah telaah kurikulum. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sehat. Baik. Saya absen dulu ya. Saya cek dulu kehadirannya. Karena ini perkuliahan perdana mata kuliah telaah kurikulum ya. Jadi saya cek dulu Amalia Rohmatin Nazili. Saya sambil duduk tidak apa-apa ya. Arni Yuniar Prastika. Maaf ini saya sedikit narsis ya. Nomor kontak saya itu ya, mungkin yang belum dapat atau yang belum punya nomor kontak saya, nomor HP saya di situ sudah ada, boleh dicatat kembali ya, atau mungkin yang hilang. Jadi kalau misalnya mau izin silahkan WA langsung ya. Ini untuk alamat sosial media saya, boleh di follow, boleh tidak ya. Enggak follow juga enggak apa-apa. Nanti tidak saya ini. Tidak saya konflik. Oke, baik. Sebelum mulai perkuliahan kita langsung ini membahas tentang kontrak perkuliahan dulu ya. Yang pertama terkait dengan partisipasi ya. Jadi kehadiran teman-teman mahasiswa itu sangat diperhitungkan ya. Minimal berapa? Minimal 80%. Kalau kurang dari 80% bagaimana? Tidak bisa mengigas ya. Tugas dari saya itu ada tugas perorangan dan juga tugas individu. Individu dan kelompok ya. Jadi untuk tugas individu dan kelompok ya, kalau individu ada membuat laporan ya, artikel juga ada tugas individu, dan begitu juga dengan kelompok ya. Kelompok nanti ada tugas makalah, ada tugas presentasi, diskusi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu untuk UAS ya, UAS juga tidak boleh ketinggalan ya, UTS juga sama ya, UTS poinnya 35%, tugas 10% dan UAS 55%. Kebijakan ini bukan dari saya, melainkan kebijakan dari perguruan tinggi ya. Saya lanjut. Nah, berikutnya untuk pembahasan RPS ya, saya bukakan dulu RPS-nya. Oke, kita membahas dulu untuk RPS-nya ya. Oke, ini ya. Terlihat enggak itu tulisannya? Apa kurang besar? Kurang besar. Telaah kurikulum, kodenya ini ya, PBSI 45351 ya. Kemudian ini ada CPL Prodi atau capaian pembelajaran mata kuliah telaah kurikulum ya. Di sini ada sampai 8 ya. Yang pertama apa yang diharapkan? Yang diharapkan yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar kurikulum menurut berbagai pandangan ya. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pertemuan ini ya. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia ya. Yang ketiga, mampu menganalisis kompetensi guru dalam pengembangan kurikulum. Yang keempat, mampu menganalisis landasan kurikulum di Indonesia. Yang kelima, mampu mengidentifikasi model-model desain pembelajaran. Yang ketujuh, mampu menelaah kurikulum Merdeka Belajar. Dan yang kedelapan, mampu menelaah lebih lanjut implementasi kurikulum Merdeka di sekolah sasaran. Nah, jadi tugas akhir produk dari mata kuliah ini nanti adalah sebuah artikel ya. Artikel tentang apa? Tentang implementasi kurikulum Merdeka di sekolah yang ada di Mojokerto yang sudah menerapkan kurikulum menurut berbagai pandangan. Indikatornya apa? Nah, ini indikator capaian. Indikator capaiannya yaitu yang pertama, mahasiswa dapat memahami dan menguraikan pengertian kurikulum dan fungsi kurikulum ya. Itu capaian yang pertama. Yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi komponen-komponen kurikulum. Kemudian, nah yang ketiga, ini masih ikut ke pertemuan yang kedua, yaitu tentang perkembangan atau sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ketika Anda mendengar kata-kata telaah kurikulum,
kurikulum itu kan sudah sebuah kata yang sering Anda dengar, ya. Baik itu entah lembaga pendidikan formal maupun informal itu pasti punya kurikulum, punya sebuah kurikulum. Yang menjadi pertanyaan, kurikulum itu apa? Ada yang tahu? Ada yang mau menjawab dulu? Nah, ada yang tahu nggak apa itu kurikulum? Sesuai dengan ini aja, apa? Sepengetahuan Anda, ya. Kurikulum. Ya, Mbak Fatimah, silahkan. Oke. Menyampaikan. Menurut Oke. saya kurikulum itu sebuah rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan, ada pembelajaran yang akan datang. Oke, rancangan pembelajaran. Ya, kata kuncinya rancangan pembelajaran. Oke, berat. Yang lainnya, saya mau menambah. Ya. Kalau menurut saya, kenapa kok setiap ganti menteri itu ganti kurikulum? Karena mungkin tugas dari menterinya itu kalian kan mengevaluasi kurikulum sebelumnya, mungkin ada yang kurang sesuai atau sudah dijalankan tapi hasilnya tidak maksimal, dan kemudian kan kita dalam proses pembelajaran juga mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak bisa kalau misalkan kurikulumnya dari dulu sampai sekarang itu sama. Betul, kata kuncinya mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan dunia pendidikan. Nah, oke. Kuis ya untuk mengetahui ini. Pemahaman Anda terkait dengan kurikulum. Nah, oke, boleh dibuka HP-nya. Biasanya kan tidak boleh pegang HP toh kalau jam ini. Boleh dibuka. Anda silakan ketik joinmyquizzes.com. Itu ada ini, masukkan kode sudah? Oke. 591652. Sudah ya? Sudah semua? Saya klik kalau sudah semua. Kita lanjutkan lagi ya, karena adanya sudah selesai. Oke, coba perhatikan yang ada di slide ya, yang ada di depan ya, di PPT di depan. Di situ ada kasus, ada 2 kasus yang saya tampilkan, walaupun sebetulnya banyak sekali kasus, apalagi akhir-akhir ini luar biasa kasusnya ya. Yang pertama itu ada siswa SD sudah bunuh diri, ya. Kemudian kalau tawuran itu sudah sering, ya. Kalau berita tawuran sudah sering. Nah, ini yang menghebohkan kan siswa SD sudah bunuh diri. Bahkan kemarin baru saja di Mojokerto ada ya bunuh diri juga, masih remaja juga, ya. Kemudian mohon maaf, tidak hanya kasus yang saya tampilkan, seperti kasus-kasus anak SD sudah melakukan ruda paksa ya, anak TK diruda paksa oleh anak SD, ya, itu kan naudzubillah. Nah, berarti kan ada sesuatu nih. Kalau dari kasus yang ada seperti ini, menurut Anda seperti apa? Coba tanggapannya. Tidak Mbak Rakil sama Mbak Fatimah, yang lainnya gantian. Yang lainnya. Yang lainnya coba. Bisa diberikan pendapatnya. Ini kaitannya dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Tentu ada hubungannya dengan kurikulum juga. Gimana? Coba sampaikan pendapatnya. Barangkali Mbak Jasmine terkait ini kasus ini Mbak, atau yang tadi yang disampaikan, misalnya kasus yang terbaru itu di Mojokerto sendiri aja kemarin juga ada yang remaja yang bunuh diri ya. Kemudian kasus anak TK yang diruda paksa anak SD itu Jawa Timur juga. Sebelum masuk ke telaah kurikulum ya, jenjang pendidikan di Indonesia ya, ada yang namanya prasekolah. Prasekolah itu ya sebelum SD. Jadi TK itu belum bisa dikatakan sekolah karena masih prasekolah ya. Jadi tidak betul kalau misalnya ada kurikulum di TK sudah mengajarkan membaca. Ya, karena masih prasekolah. Jadi sekolahnya itu mulai apa ya? Di sekolah dasar ya. Kemudian ada menengah pertama ya, dan juga menengah atas. Lalu yang berikutnya perguruan tinggi. Nah, Anda ada di posisi yang ini, perguruan tinggi sekarang, ya. Nah, walaupun Anda ada di posisi perguruan tinggi, tapi Anda di sini adalah sebagai calon
calon guru ya. Mau tidak mau ya harus tahu tentang kurikulum yang ada di sekolah. Nah, khususnya di sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah atas, karena nanti Anda terjunnya itu di sekolah menengah pertama atau di sekolah menengah atas. Sampai sini bisa dimengerti? Ada pendapat lain atau pertanyaan? Tidak? Kalau tidak saya lanjutkan. Nah, itu tadi sudah disampaikan ya sama Mbak Fatimah bahwasanya kurikulum itu adalah sebuah rencana. Ya, rencana. Tapi perlu disampaikan bahwasanya kurikulum itu sebetulnya dulunya itu adalah kata yang berasal dari bidang olahraga. Ya, dari bidang olahraga. Berasal dari kurikulum sendiri itu berasal dari bahasa Yunani ya, dari kata kurir yang artinya pelari dan ya kurere yang artinya tempat terpacu ya. Jadi kalau berdasarkan bidang olahraga tadi, kurikulum artinya apa? Kalau dari sudut bidang olahraga tadi, berarti kan jarak yang ditempuh kan, jarak yang ditempuh untuk sampai ke finish ya. Kemudian dari bidang olahraga itu tadi kurikulum diambil diadopsi ke dalam bidang pendidikan. Kalau dalam bidang pendidikan artinya apa? Iya, jangka waktu yang dibutuhkan ya, yang dibutuhkan yang harus ditempuh oleh siswa untuk apa? Memperoleh ijazah. Tapi ingat, itu makna kurikulum apa? Yang lalu, yang lama. Karena ada perkembangan pengertian kurikulum ya. Jadi dulu memang kurikulum itu diartikan jangka waktu pendidikan untuk memperoleh ijazah. Cukup sampai ijazah saja. Kemudian perkembangan waktu ada pergeseran pengertian. Nah, ini ya, kalau tadi kaitannya dengan untuk mendapatkan ijazah, nah berarti ada kaitannya mata pelajaran yang harus ditempuh ya. Kalau sudah selesai semua mata pelajaran yang ditempuh, maka tandanya mendapatkan ijazah kan begitu. Dulu seperti itu. Nah, sekarang tidak. Nah, jadi ini ada Jadi menurut Robert yang menyampaikan bahwasanya kurikulum itu ya isinya tentang materi yang memang harus ditempuh dan untuk mendapatkan ijazah. Tapi kemudian ya berjalannya waktu ada pandangan lain yang lebih menarik, yaitu bahwa kurikulum itu nggak hanya sekedar materi. Jadi kalau Anda mungkin waktu SMA, Anda di kurikulum apa? K13. SMP? Kemudian kalau pandangannya Caswell ya, itu berbeda. Bahwa kurikulum itu tidak hanya sekedar materi, melainkan kurikulum itu ya isinya penekanannya pada semua pengalaman belajar yang diterima oleh siswa. Jadi semua pengalaman yang diterima oleh siswa itu akan mempengaruhi perkembangan pribadi siswa itu sendiri. Jadi tidak hanya materi yang dia dapat, pengalaman apapun itu. Ya, pengalaman entah itu di kelas atau di luar kelas ya. Yang berikutnya, nah ini menurut Patno Dewa ya dan juga Johnson, dia mengungkapkan ya, mereka mengungkapkan bahwasanya ini pendapatnya hampir sama. Jadi saya jadikan satu, bahwa seluruh usaha kegiatan sekolah itu untuk merangsang anak supaya belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Jadi menurut Johnson dan juga Patmondewo ya, kegiatan intrakurikuler yang ada di dalam kelas maupun ekstrakurikuler itu juga masuk ke dalam kurikulum. Nah, itu yang sudah mulai diadopsi di KTSP juga sudah mulai masuk ya, ekstrakurikuler itu masuk ke kurikulum. Ya. Kemudian, nah ini menurut UU nomor 20 tahun 2003 yang terbaru undang-undang ya, mengartikan bahwasanya kurikulum itu seperangkat rencana, sama seperti yang disampaikan Mbak Fatimah. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan. Ada kata-kata ya, rencana
dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran. Jadi tidak hanya materi saja, tapi ada tujuannya. Ya, sudah dirancang. Tujuannya sudah direncanakan, sudah diatur. Ya, kemudian isinya apa saja tentu tidak lepas dari tujuan dari awal. Kemudian bahan pelajarannya juga harus disesuaikan dengan tujuannya. Serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, itu makna dari kurikulum dari berbagai pandangan tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Gonta-ganti, ya, yang gonta-ganti. Jadi kurikulum itu, pergantian kurikulum itu sudah ada sejak lama, sudah sejak dulu. Ya, bahkan pada ini ya, setelah kemerdekaan itu juga sudah mulai adanya pergantian kurikulum. Tepatnya di tahun 1947 itu ada kurikulum yang namanya pelajaran terurai ya. Nanti untuk perkembangan lebih lanjut lebih detail di pertemuan kedua ya. Ini hanya terkait dengan kasusnya aja. Kemudian yang kedua, ya ini ada di tahun 64 yaitu kurikulumnya ganti lagi tentang rencana pendidikan sekolah. Tugas akhir produknya itu adalah melakukan ya kayak sebangsa penelitian mini atau riset mini tentang implementasi kurikulum merdeka di sekolah ya, di sekolah sasaran. Nah, ini tadi terkait dengan kesimpulan. Kok sering gonta-ganti ya. Konsepnya apa? Ya itu karena ini yang pertama berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek pendidikan. Ya, karena tidak mungkin dunia pendidikan selalu berkembang, teknologi berkembang, kita masih stagnan di kurikulum misalnya KBK kan tidak mungkin. Karena kurikulum terdahulu itu kalau bervariasi sesuai dengan aliran dan teori pendidikan yang dianut. Nah, ini konsep kurikulum dalam arti sempit itu kumpulan mata pelajaran. Arti sempitnya ya. Kemudian kalau dalam arti luasnya itu lebih menekankan pada pengalaman. Jadi semua pengalaman yang diterima oleh peserta didik itu bagian dari kurikulum. Nih, untuk karakteristik kurikulum ya, sifatnya adalah fleksibel. Nah, makanya kenapa berubah-ubah bukan karena ganti menteri ganti kurikulum, bukan ya. Bukan itu, tapi karena sifatnya dia fleksibel ya. Mudah diubah menuju apa? Kesempurnaan. Oke, kemudian yang kedua, kurikulum yaitu berupa deskripsi atau uraian tentang rencana ya atau program yang akan dilaksanakan, tadi betul kaitannya dengan rencana ya. Kemudian yang ketiga, karakteristik kurikulum yang ketiga itu adalah kurikulum biasanya berisi tentang macam-macam bidang studi. Ini kaitannya dengan arti sempit kurikulum ya, isinya tentang materi pelajaran. Kemudian yang keempat, kurikulum itu diperuntukkan ya, dapat diperuntukkan bagi seorang pelajar saja atau disusun bagi kelompok yang besar. Oke. Nah, ini untuk dokumen kurikulum biar tahu ya. Jadi kurikulum itu wujudnya ada berupa dokumen dan juga berupa kegiatan nyata. Nah, yang berupa dokumen apa? Ini ya. Dokumennya ada ini. Serangkaian mata pelajaran. Makanya biasanya kan ada jadwal mata pelajaran ya. Itu bagian dari dokumen. Silabus ya yang dibuat oleh guru ya. Guru wajib membuat silabus. Itu juga bagian dari dokumen kurikulum. Jadi silabus itu masuk ke kurikulum juga, tapi wujudnya berupa dokumen. Kemudian yang ketiga adalah program kegiatan pembelajaran ya. Atau ya RPP lah, rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini tadi yang didiskusikan tentang fungsi dan ini fungsi kurikulum ya, baik untuk guru, kepala sekolah, masyarakat dan penulis buku ya, khususnya penulis buku ajar. Yang mau menyampaikan kelompoknya siapa? Oke, kelompoknya Mbak Fatimah. Oke, perwakilan salah satu aja. Yuk. Untuk yang pertama, fungsi kurikulum bagi guru yaitu sebagai pedoman kerja bagi pihak pendidik atau guru dengan tidak lagi hanya didapat dari satu-satunya dari guru, bukan.
Tapi pengetahuan itu adalah hasil dari konstruksi, ya, dari konstruksi pengetahuan atau ini yang diperoleh oleh siswa sebelumnya, ya. Jadi tidak semata-mata bahwa pengetahuan itu ya udah apa yang disampaikan guru sudah selesai, enggak. Ya, tapi pengetahuan itu adalah hasil konstruksi atau hasil transformasi seseorang yang sedang belajar. Didapat dari manapun itu, ya. Jadi ada perubahan paradigma pada pengetahuan. Ada lagi perubahan paradigma pada belajar tentunya, ya. Nah, ini kalau dulu belajar itu lebih ini hanya pasif, ya, dari apa tadi yang dari kasus yang ditampilkan, kemudian dari penarikan kesimpulan, penyampaian pendapat, bisa disimpulkan sendiri, ya. Kira-kira kurikulum itu apa tadi? Apa tadi kurikulum? Apa? Isinya kurikulum apa coba? Apa aja? Apakah hanya materi ajar? Tidak, apa? Iya, materi ajar masuk juga. Terus pengalaman, apalagi? Tujuan pendidikan, apalagi? Bahkan di kelas ini pun juga bagian dari kurikulum, proses pembelajaran, ya kan? Apalagi? Suasana, ya. Kemudian RPP, penilaian, itu semuanya masuk ke dalam kurikulum, bagian dari kurikulum. Harapannya nanti kalau kalian sudah menjadi guru, ya bisa mengembangkan kurikulum, ya, baik itu dalam perencanaan maupun dalam proses pelaksanaan. Oke, baik, buka kuisisnya lagi. Buka kuisis lagi, join my quizzes. Join my quizzes lagi, ya. Masih loading lama, ya. Seperti ini. Ini hasilnya udah keluar. Oke, untuk berikutnya ini nanti ada lembar kerja yang harus dikerjakan, ya. Nanti saya share, ya, lembar kerjanya apa. Ini seperti ini, ya. Ini lembar kerja yang harus dikerjakan. Jadi nanti untuk pertemuan yang akan datang bisa dikumpulkan ke saya, ya, pada pertemuan yang kedua. Baik, ada yang mau disampaikan sebelum diakhiri? Oke, Mbak Rakil. Itu tugasnya dikumpulkan dalam bentuk Tulis tangan aja, atas tangan, ya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Ada? Tidak. Oke, kalau tidak ada berarti saya cukupkan, ya. Kita ulang lagi bahwasanya kurikulum itu tidak hanya isinya tentang materi ajar, ya, tapi juga ada apa lagi, ya, tujuan, kemudian apa lagi, pengalaman, ya, proses pembelajaran, ya, asesmen, ya, dan sebagainya, itu masuk ke dalam kurikulum, ya. Baik, nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu membahas tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Jadi teman-teman mahasiswa bisa menyiapkan dengan mencari referensi-referensi terkait dengan perkembangan kurikulum, ya, sebelum ke kurikulum Merdeka Belajar ini. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.